Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan kepada kita. Kita semua dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar Muhammad Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Bahkan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sangat-sangatlah besar, lebih besar dibanding kasih sayang kedua orang tua kepada putra-putrinya. Bahkan kasih sayang Nabi besar Muhammad lebih besar dibanding kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Jauh sebelum kita dilahirkan, Nabi besar Muhammad senantiasa ingat dan memikirkan kita. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi untuk berdoa untuk dirinya. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, baik dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun dosa yang dilakukan secara sembunyi. Mendengar doa yang begitu indah, gembira, tertawa Sayyidah Aisyah, hingga saking girangnya kepala Sayyidah Aisyah diletakkan di paha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad bertanya, "Ya Aisyah, apakah engkau gembira?" Jawab Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak gembira? Doamu begitu indah. Apabila seseorang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka dipastikan dia pasti akan masuk surga dan selamat dari adab api neraka." Kemudian Nabi besar Muhammad bersabda, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah ya Aisyah, itulah doa-doaku yang terus-menerus aku panjatkan untuk umatku setiap habis sholat 5 waktu. Masya Allah. Riwayat ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi besar Muhammad setiap sholat 5 waktu selalu ingat kepada kita
Nabi besar Muhammad setiap sholat 5 waktu tidak beranjak dari tempat sujudnya sebelum beristighfar memohon ampun atas dosa-dosa aku dan kalian. Yang berbuat dosa kita, yang berbuat salah kita, yang bermaksiat kita, bahkan kita yang berbuat dosa pun lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seringkali setiap habis sholat kita beranjak pergi tanpa doa, tanpa istighfar, tanpa memohon ampun, tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita yang berbuat dosa tidak khawatir, tapi yang khawatir Nabi besar Muhammad. Kita yang berbuat maksiat kita tidak takut, tapi yang takut Nabi besar Muhammad. Karena Nabi besar Muhammad tahu persis dosa apabila tidak diampuni oleh Allah akan membuat susah seseorang dalam kehidupannya. Dosa kalau tidak diampuni oleh Allah akan membuat orang susah saat sakratul maut. Dosa kalau tidak diampuni oleh Allah akan membuat gelap di dalam kubur, siksa di dalam kubur. Dosa kalau tidak diampuni oleh Allah akan berat di sidang akbar, lebih berat dosa-dosanya dibanding amal baiknya. Dan dosa kalau tidak diampuni oleh Allah akan membuat pelakunya terpleset saat melewati jembatan Syirat, terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, tidak ridha kita semua terjatuh ke dalam api neraka. Maka itu Nabi besar Muhammad senantiasa setiap habis salat beristighfar, memohon ampun atas dosaku dan dosa kalian. Dan tidak sampai di situ. Bahkan ketika akan wafatnya yang diingat adalah aku dan kalian. Ketika Nabi besar Muhammad dicabut nyawanya, Nabi besar Muhammad merasakan sakit yang begitu dahsyat hingga Nabi besar Muhammad berkata kepada Israel, ya Israel, tahan sebentar. Betapa sakitnya dicabutnya nyawa. Masya Allah. Ayuhal ibad rahimakumullah, mari kita renungkan Nabi besar Muhammad yang sholatnya tiap malam hingga kakinya bengkak masih merasakan dahsyatnya sakitnya sakratul maut. Lalu bagaimana dengan kita yang tiap malamnya asik dengan tidur kita? Nabi besar Muhammad yang sholatnya begitu panjang, begitu khusyuk, masih merasakan sakitnya sakratul maut. Lalu bagaimana dengan kita yang sholat kita jauh daripada kekhusyuan dan terkadang kita bingung sholat 4 rakaat atau sudah 3 rakaat? Lalu bagaimana dengan kondisi kita nanti saat sakratul maut? Kemudian Nabi besar Muhammad bertanya kepada Israel, ya Israel, alangkah sakitnya dicabutnya nyawa, lalu bagaimana dengan umatku? Dijawab oleh Israel, ya Rasulullah, tentunya sakitnya umatmu nanti lebih berat lagi. Mendengar itu, Nabi besar Muhammad tidak ridha, tidak rela kita semua sakit begitu dahsyat. Nabi besar Muhammad bersabda, saddid alayya mauti wa khaffif ala ummati ya Israel. Sakitnya sakratul maut umat berikan kepada aku, biar aku yang menanggungnya, asalkan ringan sakitnya sakratul maut umat. Masya Allah, tidak ada manusia yang berani menanggung sakitnya sakratul maut umat kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya kepada kita, tidak rela kita tersiksa. Bahkan nanti di yaumul qiyamah, di saat semua manusia berlari dari orang yang dicintainya, di saat ini kita sangat sayang kepada kedua orang tua kita, orang tua sangat sayang kepada putra putrinya. Namun di hari pengadilan akbar nanti, di hari yang sangat menakutkan, apabila seseorang sudah divonis masuk ke dalam api neraka, maka semua anggota keluarganya akan menjauh. Semua orang yang cinta dan sayang kepadanya akan menjauh. Mengapa? Takut terseret ke dalam api neraka juga. Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari itu, di hari yang sangat menakutkan, di sidang akbar, seseorang akan lari dari saudaranya.
kakak akan lari dari adiknya, adik akan lari dari kakaknya. Wa ummihi wa abih, seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, akan lari daripada istri dan anak-anaknya. Apabila ada satu anggota divonis masuk neraka, semua berlari menjauh, khawatir dituntut masuk ke dalam neraka juga. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan para nabi dan para rasul ketika melewati jembatan Sirat, yang keluar dari lisan mereka salim salim, ya Allah, selamatkan selamatkan. Satu-satunya manusia yang akan menolong kita, yang peduli kepada kita, yang sayang kepada kita hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi besar Muhammad bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi mereka para pendosa besar di kalangan umatku. Dan syafaat Nabi bermacam-macam. Ada seseorang yang harus divonis masuk neraka, dengan syafaat Nabi langsung masuk ke dalam surga. Ada juga seseorang yang seharusnya surganya di bawah, berkat syafaat Nabi berada di surga yang tinggi. Namun ada juga yang syafaatnya terlambat, sudah terlanjur masuk ke dalam api neraka, ribuan tahun di dalamnya tersiksa, baru mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ibadah rahimakumullah, berdasarkan riwayat-riwayat ini maka kita dapat mengetahui satu-satunya manusia yang akan menolong kita, satu-satunya manusia yang peduli kita hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Basahi lisan kita dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Salawat tidak butuh ijazah, salawat tidak harus punya wudu, salawat tidak harus menghadap kiblat. Memang menghadap kiblat dalam keadaan wudu itu adalah keadaan yang paling afdol. Akan tapi salawat bebas, waktunya bebas, tempatnya bebas, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, sambil bekerja boleh, sambil berkendara boleh. Maka jangan lupa jangan lupa salawat kepada Nabi besar Muhammad agar hidup kita barokah. Perbanyak salawat kepada Nabi agar kesusahan kita dipermudah. Perbanyak salawat kepada Nabi agar yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya. Perbanyak salawat kepada Nabi agar kita semua wafat dimudahkan oleh Allah, wafat husnul khatimah. Perbanyak salawat kepada Nabi agar kubur kita diterangi oleh Allah. Perbanyak salawat kepada Nabi agar kita selamat di sidang akbar pengadilan Allah. Perbanyak salawat kepada Nabi, semoga kita semua selamat melewati jembatan Sirat, masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi